dan subur di Katulistiwa. Semangat adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 6,10 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga Desa Semangat memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 266 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 864 jiwa yang terdiri dari 429 orang laki-laki dan 435 orang perempuan. Semangat merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Sinaman, sebelah selatan dengan Desa Rumamis, sebelah barat dengan Desa Simpang Sinaman, sebelah timur dengan Desa Talimbaru dan Rumamis. Tanah subur dan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi peternakan dan perikanan. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini selaku kepala desa, saya mempunyai visi dan misi terwujudnya masyarakat desa Semangat yang beriman, berbudaya dan sejahtera. Dengan tujuan utama meningkatkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Saya punya visi misi terwujudnya masyarakat desa Semangat yang beriman, berbudaya dan sejahtera. Artinya beriman, kita mengharapkan agar masyarakat desa Semangat, khusus untuk visi saya sebagai beriman, tentunya semua masyarakat beragama, hanya saja diharapkan tidak hanya mempunyai agama, tapi dapat melaksanakan agama sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua berbudaya, tentunya kita sebagai orang Karo harus melestarikan budaya, adat dan istiadat kita agar kita dapat menggali potensi-potensi budaya yang ada, peninggalan dari orang tua ataupun nenek moyang kita. Dan sejahtera khusus kami melalui program dana desa yang datang ke desa kami, tentu yang tujuan utama kami adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Di mana masyarakat yang sejahtera ini tentunya di Desa Semangat ada beberapa potensi pertanian, perikanan, serta peternakan. Tentu dari kerja mereka dan bimbingan-bimbingan dari pemerintah, kita harapkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai. Terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman, setiap tahun kami mengadakan Natal Okumene. Natal Okumene untuk seluruh masyarakat, dan untuk tahun ini rencana akan dibuat khusus bagi masyarakat kita yang beragama Muslim, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Untuk budaya, tentu di sini Karang Taruna kita gerakkan, terutama dalam rangka melestarikan adat dan budaya kita, yaitu melakukan tari-tari, tari lima serangkai, roti manis, tari terang bulan, tari cikecur, di mana Karang Taruna sebagai generasi penerus kita harapkan dapat melestarikan adat dan budaya.
Oh, asal takaltiyon na kay Jaye. Di peraturan na. Dan teman sesuaikan ya hula-hula tabrakan. Ayo lagi kita latihan nemangan. Setiap lain hipan. Yuk. Atas dukungan kepala desa, kami dari pemerintahan BPD Kuta Semangat, kami beri dukungan atas motivasi yang dilaksanakan kepala desa dalam tahun 2020 ini. Baik dalam budaya, sekaligus dalam pengelolaan Karang Taruna, di dalam membudidayakan ikan yang ada di tempat kami. Karena yang terpenting adalah kita harus memahami tugas dan fungsi kita masing-masing, dan yang paling utama kita adalah membantu masyarakat agar terwujud masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi dan misi kita. Untuk itu kepada sekretaris desa agar maksimal membina kepala seksi dan kepala urusan, begitu juga kepala dusun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga kepada kepala seksi pemerintahan, terutama yang paling khusus adalah pendataan masyarakat serta administrasi masyarakat agar dimaksimalkan agar tidak terjadi keresahan di masyarakat. Saya akan laksanakan dan saya akan berkoordinasi dengan Kasih, Kaur dan kepala dusun, dan hasilnya akan saya sampaikan kepada Bapak Kasih pemerintahan. Saya akan melaksanakan tugas dan fungsi saya sesuai yang Bapak Kepala Desa perintahkan pada saya, dan saya akan kerjasama dengan kepala dusun 1 dan 2, dan hasilnya akan segera saya laporkan kepada Bapak Kepala Desa. Saya akan melaksanakan tugas saya, melakukan pendataan, terutama penerima PKH dan BLT sama Kadus 1 dan Kadus 2. Saya akan melakukan pendataan secepatnya dan laporan itu akan kami sampaikan secepat mungkin. Saya perencanaan akan merencanakan perencanaan semaksimal mungkin, dan hasil di lapangan kami laporkan kepada Bapak. Saya siap, saya akan melayani pendataan pada masyarakat Dusun 1, dan hasilnya saya akan segera laporkan kepada Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Saya Kepala Dusun 2 untuk pendataan pelayanan untuk Dusun 2, dan hasilnya saya laporkan untuk Bapak Kepala Desa. Di Bukulun aku rajin belajar, harus berjuara untuk tahun Siruhya. Tetap semangat belajar. Saya punya perhatian khusus untuk pendidikan, terutama anak-anak kami yang mulai dari SD sampai tingkat SMA. Setiap tahun mulai 2017 saya menjabat, kami membagikan buku kepada seluruh anak-anak yang ada di Desa Semangat. Khusus untuk yang berprestasi,
mulai dari 2017 kami berjanji 2018 kami realisasikan itu tambahan selain buku kami berikan tas dan sepatu. Untuk 2019 kami janjikan untuk studi tour ke Pulau Sabang dan itu telah kami laksanakan. Ya, sedikit banyaknya program dana desa yang kami laksanakan dapat memacu anak-anak untuk semakin giat belajar. Terima kasih Dana Desa, terima kasih Menteri Desa, terima kasih Pak Presiden. Bojo. Bersihkan kiri kanan supaya bisa agak lebar jalan. Kalau bisa nanti ditimbun. Desa Semangat merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya masyarakat Desa Semangat yang beriman, berbudaya, dan sejahtera. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Desa Semangat yang saat ini dikenal sebagai salah satu desa dengan galian potensi desa di bidang pengembangan perikanan ini awalnya bernama Raja Sinembah. Mengapa dikatakan Raja Sinembah? Karena menurut sejarah yang ada, di desa ini merupakan tempat pemujaan para Raja Urung. Desa Sukanalu bermerga Sitepu. Sebelum menjadi pemerintah desa, Raja Sinembah saat itu masih bergabung dengan induk pemerintahan Desa Rumamis. Nah, setelah dimekarkan, maka Raja Sinembah memiliki pemerintahan desa yang mandiri dan berdiri sendiri. Desa Semangat dulunya bernama Desa Raja Sinembah. Kenapa dibilang Raja Sinembah? Karena dulu di sini adalah tempat sembah-sembah dari Raja Urung Desa Sukanalu, yaitu Sitepu, marga Sitepu. Dan dulu kami Desa Semangat adalah induknya dulu Desa Rumamis. Kira-kira waktu itu setelah pecah, kami Desa Raja Sinembah. Setelah itu ada perubahan, maka pemerintah tidak menyarankan lagi nama desa pakai raja, maka nama kami sudah menjadi Desa Semangat. Nah, mengapa nama Desa Raja Sinembah berganti menjadi Semangat? Karena oleh pemerintah kabupaten pada saat itu, nama-nama desa yang mengandung sebutan raja tidak lagi dibenarkan. Maka, bergantilah nama Desa Raja Sinembah menjadi Desa Semangat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur,
ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya, berpadu dalam wujud sosial budaya dan pertanian, ditambah lagi hamparan luas tambak perikanan yang menjadi potensi andalan kedua di samping pertanian dan juga air bersih siap minum yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Jajuah Manbanta Krina, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat bimbingannya dan rahmatnya maka kita masih dapat rapat pada siang hari ini, di mana sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dan kita mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan kepada kita, terutama di mana saat ini perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, saya berharap agar kita menjadi corong dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Kita melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita yang berjumlah 2 dusun, dan ini saya harap dikoordinir oleh masing-masing kepala dusun. Begitu juga menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik agar memberikan penyuluhan kepada warga agar di mana kalau kita kedatangan tamu wajib melaporkan, dan juga kalau memang saudara-saudara kita yang datang dari Pulau Jawa agar dilakukan karantina mandiri, terutama yang mereka datang dari luar Desa Semangat, agar mau mengikuti arahan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Semangat bersama BPD, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang paling penting kepada kita semua yang hadir di sini, agar menghimbau masyarakat dapat tenang dan tidak memberitakan berita hoak. Selain itu, kita juga akan menyiapkan masker yang akan dibagikan kepada masyarakat, juga melakukan penyemprotan disinfektan kepada setiap mobil ataupun kendaraan yang melintas di Desa Semangat tanpa terkecuali. Kita juga mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai dengan anjuran kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO. Kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi kekuatan supaya COVID-19 ini tidak menjadi wabah di desa kita. Dan mari kita bergandengan tangan bekerja sama untuk menolak wabah COVID-19 di desa kita ini. Yang terpenting adalah kita sarankan kepada masyarakat kita untuk disiplin. Karena disiplin kunci utama. Disiplin menjaga jarak, disiplin cuci tangan, disiplin tetap di rumah saja, dan disiplin melapor bagi warga kita yang dari luar. Demikian rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 Corona ini. Bujur Rasmujah Juang, sehat kita. Mari guys buat sikap ta berdoa bersama. Kelapan sikari ibabai pendeta ta ibas gereja GPD Inari. Bansi Bapa roh kami alamutru ukur kami. Ipindo kami perkuah atinggul. Makana ardahin lakam. Pelawas kerinanas dalam virus-virus si melanda bangsa kami. Terkhusus desa kami, Desa Semangat. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Dan Desa Semangat juga dikenal sebagai pelopor dalam menyatukan umat warga desa dalam pelaksanaan malam doa bersama bagi kebaikan warga desa di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada malam hari dengan jadwal seminggu sekali melalui pengeras suara yang berada di kantor desa yang dipimpin oleh para pendeta dari berbagai gereja yang ada di Desa Semangat. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya masyarakat Desa Semangat yang beriman, berbudaya, dan sejahtera. Semangat, 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 stop! Mejua-jua, semangat si malam, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Semangat.